Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Arkangela Giriani Said Falo dengan NPM 22220007. Saya mahasiswa dari Universitas Timor, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis saya mengenai transformasi administrasi di Desa Harapan, mengubah hambatan menjadi peluang. Sebagai tugas untuk mata kuliah Ekologi Administrasi di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Herminus Kevi SSOS MSI. Cerita tentang Desa Harapan menggambarkan transformasi dari sistem administrasi manual yang lambat dan penuh tantangan menjadi layanan digital yang efisien, transparan, dan mudah diakses. Peran seorang pemuda bernama Adi yang memiliki latar belakang administrasi publik menjadi kunci dalam upaya digitalisasi melalui aplikasi Desa Pintar. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara penyampaian layanan administratif, tetapi juga membuka peluang untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern. Analisis ini saya buat dalam 5 poin penting, yaitu yang pertama, 1. Faktor ekologi administrasi yang terdiri dari faktor sosial. Faktor sosial mencakup budaya, sikap, dan perilaku masyarakat. Di Desa Harapan, banyak warga yang belum terbiasa dengan teknologi, sehingga awalnya merasa cemas dan takut untuk beralih ke sistem digital. Yang berikut, politik. Dukungan dari aparat desa dan kepala desa sangat menentukan kelancaran implementasi kebijakan digitalisasi. Yang berikut, faktor ekonomi. Transportasi dan infrastruktur sebelumnya menyulitkan akses layanan. Penggunaan sistem digital dapat menghemat waktu dan biaya. Kemudian faktor teknologi. Teknologi adalah inti dari transformasi ini, di mana tantangan utama muncul dari keterbatasan infrastruktur seperti akses internet yang belum merata di seluruh wilayah serta rendahnya literasi digital. Dan yang terakhir, faktor hukum. Faktor hukum meliputi regulasi dari kebijakan yang diatur dalam pelaksanaan sistem digital. Poin yang kedua terkait dengan tantangan dari faktor sosial dan faktor teknologi. Faktor sosial menjadi tantangan karena banyak warga yang terbiasa dengan sistem manual selama bertahun-tahun sehingga timbul resistensi terhadap perubahan. Kemudian tantangan teknologi muncul dari infrastruktur digital yang masih minim seperti jaringan internet yang tidak stabil dan perangkat yang belum memadai. Untuk mengatasi kedua tantangan ini, langkah yang dapat diambil meliputi mengadakan pelatihan digital, kemudian mendirikan lokakarya yang dapat membantu warga secara langsung penggunaan aplikasi, dan yang ketiga, bekerja sama atau berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki dan memperluas jaringan internet di desa. Kemudian, poin yang ketiga, strategi keberlanjutan sistem digitalisasi. Berdasarkan cerita tersebut, jika saya berada di posisi Adi, beberapa strategi yang akan saya terapkan yakni yang pertama, menetapkan mekanisme evaluasi untuk memantau kinerja sistem dan mengidentifikasi. Kemudian, mengadakan sosialisasi secara rutin terkait manfaat dan cara kerja sistem, dan kemudian menggandeng berbagai pihak seperti pemerintah daerah, penyedia layanan internet, dan komunitas lokal guna mendukung pengembangan teknologi. Kemudian menambahkan fitur yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Poin yang keempat, peran ekologi administrasi dalam pemerintahan desa yang transparan dan efektif, di mana ekologi administrasi memberikan kerangka kerja holistik di mana setiap faktornya seperti faktor sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan hukum berperan dalam menciptakan sistem pemerintahan desa yang transparan dan efektif. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir, dari cerita inspiratif Desa Harapan terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diterapkan dalam administrasi publik, yakni perubahan
Yang pertama, perubahan tidak harus menghapus nilai tradisional, melainkan mengintegrasikan dengan teknologi untuk menciptakan solusi yang lebih baik. Yang kedua, dukungan pimpinan lokal dan kolaborasi antara aparat, masyarakat, dan tenaga ahli sangat penting. Kemudian yang ketiga, transformasi digital membutuhkan ketersediaan masyarakat untuk belajar dan beradaptasi. Dan yang terakhir, digitalisasi administrasi memungkinkan terciptanya sistem yang lebih terbuka sehingga setiap proses dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Sekian hasil analisis dari saya. Terima kasih.